Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah kelas 5 dan juga ayah bunda? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tematik PJJ, ya, dalam mempelajari tematik muatan PPKN. Pada kesempatan kali ini, Bu Lina akan menyampaikan materi tentang keberagaman di Indonesia. Apa saja keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana usaha-usaha kita untuk menghargai keberagaman tersebut. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, anak-anakku sekalian, soleh-solihah kelas 5, semoga dengan berdoa Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia kita. Baik, kita mulai ya nak ya materi kita hari ini. Tema 8, subtema 2 dan 3. Muatan PPKN. Yuk, mari kita mulai, fokus ya. Yang pertama kita akan bahas adalah sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali terdapat adat istiadat atau kebiasaan di daerah-daerah, dan kebiasaan-kebiasaan di daerah tersebut berbeda-beda. Ya. Nah, ini merupakan adat istiadat masyarakat Bali. Kemudian ini adat istiadat masyarakat Betawi. Tentunya adat istiadat setiap daerah itu berbeda-beda dan unik. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat tertentu. Ya, jadi adat istiadat itu merupakan perilaku budaya dan juga berupa aturan-aturan yang diterapkan di dalam masyarakat secara turun-temurun. Ya, aturan-aturan ini tidak tertulis, tetapi masyarakat di daerah tersebut melaksanakan secara turun-temurun. Nah, apabila ada yang melanggar atau tidak melaksanakan, maka mereka mendapatkan sanksi sosial. Ya, sanksi sosial yaitu hukuman dari masyarakat itu sendiri. Contohnya misalnya dikucilkan dari masyarakat, seperti itu apabila ada yang melanggar. Ya, jadi ini adalah pengertian dari adat istiadat. Tentunya adat istiadat setiap daerah di Indonesia itu unik dan berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan ya nak ya. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Hal itu dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut. Ya, sebelum Bu Lina lanjutkan, kita bahas dulu ya. Jadi adat istiadat itu berasal dari nenek moyang. Ya, dari ajaran turun-temurun dari nenek moyang kita dahulu, kemudian diturunkan ke anaknya, ke cucunya, dan keturunan-keturunan selanjutnya, sehingga secara tidak langsung menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena adat istiadat di setiap daerah itu berbeda-beda, maka kita harus saling menghargai. Nah, bagaimana caranya? Apa yang kita bisa lakukan?
Yang pertama adalah kita bisa mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Misalnya, di Pulau Jawa saja itu ada beberapa suku bangsa. Ya. Ketika kita akan mengunjungi daerah tersebut yang berbeda suku dengan kita, berbeda daerah, otomatis adat istiadatnya berbeda, maka kita perlu mempelajarinya. Oh, seperti apa ya adatnya di daerah yang saya mau kunjungi, seperti itu. Kemudian, mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah, apalagi daerah yang kita kunjungi. Ya, kita harus mematuhi aturan sesuai dengan adat istiadat di daerah yang kita kunjungi atau kita tempati. Kita tidak boleh karena tidak sesuai dengan adat istiadat kita, misalnya kita berasal dari adat atau suku Jawa, kemudian tinggal di daerah yang memiliki adat istiadat berbeda, misalnya suku Sunda misalnya ya. Maka kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di daerah tersebut. Kita tidak boleh egois atau selalu membanggakan adat istiadat kita sendiri sehingga tidak bisa menghargai adat orang lain. Kita harus senantiasa menyesuaikan. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Ya, ini tadi bagian dari menghormati. Apabila di daerah tertentu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu hal misalnya, walaupun sebelumnya menurut kita biasa saja, bisa kita lakukan, tetapi di daerah tersebut tidak boleh dilakukan, ya, maka kita juga tidak boleh melakukannya. Contohnya misalnya di Pulau Bali ketika ada Hari Raya Nyepi, maka di sana semua kegiatan termasuk menyalakan lampu dan sebagainya tidak diperbolehkan. Nah, walaupun di daerah kita misalnya diperbolehkan, kalau kita datang ke sana ketika Hari Raya Nyepi, maka kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Seperti itu di daerah Bali misalnya. Baik, kita lanjutkan ya. Memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Bagaimana kita nak memaknai? Mungkin selama ini kita hanya tahu saja, kita hanya mengenal saja. Oh, ternyata itu kok beda ya dengan daerah saya gitu. Oh, kok kebiasaannya berbeda ya gitu. Kita hanya melihat saja. Tapi bagaimana kita memaknai keberagaman tersebut? Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Ya, pelestarian adat istiadat yang ada di tiap daerah itu memiliki tujuan. Kita lihat, yang pertama adalah melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Ya, biasanya adat istiadat atau kebiasaan ini memiliki nilai-nilai yang baik di dalam sosial masyarakat tersebut. Ya, makanya adat istiadat tersebut dilestarikan atau dipertahankan karena memiliki nilai-nilai yang baik. Selain itu juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan di dalam masyarakat. Karena biasanya kalau pelaksanaan adat istiadat ini, mereka atau masyarakat di daerah tersebut melakukan secara bersama-sama sehingga menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga kegotong royongan. Kemudian memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Rata-rata adat istiadat di suatu daerah itu masih menghormati lingkungan alam. Artinya tidak merusak, ya, seperti itu. Jadi adat istiadat dilakukan beriringan juga dengan pelestarian lingkungan alam. Jadi adat istiadat dilakukan, pelestarian alam juga tetap dilakukan sehingga menjadi seimbang. Seperti itu. Itu kenapa pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia itu memiliki tujuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ini adalah
upacara di Jawa ya, ini adat Jawa biasa disebut gunungan biasanya, atau mungkin di setiap daerah mirip acaranya tetapi sebutannya berbeda. Kemudian ini di daerah mana? Bali ya. Kedua adat istiadat pada gambar di atas menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat ya, ini dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Jadi tidak pas hanya pelaksanaannya aja, tapi sebelumnya juga mereka pasti mempersiapkannya juga secara bersama-sama. Kalau tidak disiapkan secara bersama-sama, tidak mungkin acara seperti ini bisa dilaksanakan. Pasti dengan semangat gotong royong dan persatuan, baru adat istiadat tersebut bisa dilaksanakan. Kita lanjutkan ya nak ya. Sekarang bagaimana sikap kita dalam upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? Setelah kita ketahui tujuannya, kemudian kita juga tahu bagaimana melestarikannya, selanjutnya kita bersikap. Ya, kita bersikap upaya melestarikan kebudayaan di Indonesia. Tidak hanya kebudayaan kita saja, tapi kebudayaan di seluruh Indonesia. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan yang adat istiadat di daerah di Indonesia. Yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara-acara tertentu. Mungkin kita kalau di sekolah ya, kita waktu acara 17 Agustus Karnaval misalnya, yang orang Jawa memakai baju adat Batak misalnya, yang orang Sumatera memakai baju adat Jawa, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh cara melestarikan. Ya, menggunakan pakaian adat saat acara tertentu, membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain-lain. Ya, mungkin kita bisa membeli kain, contohnya seperti kain batik. Kain batik itu yang terkenal menghasilkan kain batik adalah daerah Solo, kemudian Pekalongan, ya, Cirebon, dan masih banyak lagi yang lain ya, penghasil batik yang lain. Kita beli, kemudian kita gunakan kain tersebut. Selanjutnya, mematuhi berbagai aturan adat di suatu daerah. Inilah perlunya kita mempelajari adat daerah tertentu, terutama daerah yang akan kita kunjungi. Supaya apa? Supaya kita jadi tahu dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat? Selain adat istiadat, kemudian baju adat, dan sebagainya. Nah, yang ada di lingkungan masyarakat itu yang berbeda-beda termasuk jenis usahanya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang beragam, di mana di Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, banyak kepulauan, ribuan pulau, ya, sehingga kondisi geografisnya berbeda-beda. Kemudian penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Karena kondisi geografis berbeda, otomatis sumber daya alam yang dihasilkannya pun berbeda. Nah, selanjutnya kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya pun berbeda, ya. Contoh, misalnya kondisi geografis. Orang yang tinggal di daerah pegunungan, banyak terdapat pegunungan dengan daerah yang pinggir pantai, itu tentu pekerjaannya berbeda atau usahanya. Kemudian sumber daya yang dihasilkan, orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan yang di pinggir pantai tentu saja berbeda. Contohnya misalnya kalau di pegunungan lebih menghasilkan sayur mayur, ya, perkebunan.
Kalau di daerah pantai tentu saja tidak bisa menghasilkan perkebunan, ya, kalaupun bisa tidak bisa banyak. Tetapi kalau di daerah pantai menghasilkan ikan, ya, kemudian rumput laut dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari juga berbeda. Ya, seperti itu. Jadi ini sangat berpengaruh dengan jenis-jenis usaha yang ada di setiap daerah. Nah, ini ya, usaha-usaha itu, pekerjaan itu berbeda-beda. Nah, ada tukang sayur, ada pekerja kantor, ada nelayan, ada petani, ada guru, ya. Kemudian ada petugas keamanan, petugas kebersihan dan sebagainya. Nah, manfaatnya adalah untuk saling memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Jadi keberagaman ini, kalau orang pekerjaannya sama, bagaimana? Ya, misalnya orang jadi guru semua, tidak ada petani. Dari mana dapat bahan makanan atau beras? Ya, seperti itu. Kemudian orang bertani saja, tidak ada nelayan. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ikannya? Seperti itu. Jadi pekerjaan berbeda-beda itu untuk saling memenuhi kebutuhan. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain, ya. Misalnya pabrik batik tentu saja membutuhkan kain. Kainnya dari mana? Nah, ini petani kapas yang menyediakan. Nah, bahan baku tadi kapas kemudian diolah di industri tekstil, bisa menjadi kain, kemudian pakaian. Nah, kemudian penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. Ini saling membutuhkan antara petani, kemudian pengusaha tekstil, pekerja tekstil, dan juga pedagang, itu saling membutuhkan. Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi tidak selalu perbedaan itu menimbulkan perpecahan, tetapi justru ini bisa mempersatukan. Karena apa? Karena saling membutuhkan. Selanjutnya, bagaimana sikap kita menghargai usaha orang lain? Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaannya, ya nak ya, kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yuk kita lihat. Yang pertama misalnya cara kita menghargai sopir angkot, ya, atau sopir angkutan, yaitu dengan membayar ongkos angkutan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian membayar upah pegawai tepat waktu. Ini untuk pengusaha ya, supaya dibayar upah pegawai tepat waktu karena pegawainya sudah bekerja. Kemudian memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Misalnya nih yang sering apa ya, pengantar paket ya nak ya, nganterin paket gitu. Setelah dikasih kita ucapkan terima kasih pak, seperti itu. Minimal ucapan terima kasih untuk menghargai usaha orang lain atau pekerjaan orang lain. Selanjutnya, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, usaha itu tentunya tidak semua berbeda, tapi ada juga yang sama. Nah, sebaiknya dalam usaha misalnya, dalam berjualan, tentu ada persaingan, ya, tetapi persaingan tersebut harus secara sehat. Bagaimana maksudnya secara sehat? Tidak dijadikan bahan untuk perpecahan atau saling menjatuhkan, tetapi saling memberi kesempatan orang lain untuk maju dan juga memberikan kepercayaan.
Itu contoh sikap menghargai usaha orang lain. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia? Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Jadi tujuan kita mempelajari budaya lain adalah menambah pengetahuan dan juga keterampilan kita. Yang ketiga adalah turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh daerah. Kemudian turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Ya, seperti itu. Nah, manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain sebagai berikut. Kita sering ya nak, kita lihat di televisi misalnya orang saling bertengkar, orang saling berantem atau tawuran, ya tentu saja kita melihatnya sangat sedih, ya seperti itu. Jadi bagaimana sih kita mengembangkan sikap saling memahami dalam diri kita, ya agar masyarakat kita tetap bersatu. Yang pertama adalah menghindari perselisihan antar suku bangsa, tidak boleh saling egois, ya. Kita hindari perselisihan. Apabila ada perbedaan maka dimusyawarahkan, dibicarakan dengan baik-baik. Kemudian mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Tentu saja kita tahu di Indonesia ini berbagai macam suku bangsa atau disebut masyarakat majemuk, ya, sehingga kerukunan dan persatuan itu harus diperjuangkan agar bangsa Indonesia itu bisa maju, melangkah lebih baik. Jangan ditonjolkan perbedaannya, tapi diutamakan semangat kebersamaannya. Kemudian menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dengan mengikuti upacara bendera misalnya, itu salah satu contoh sikap menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian menjadikan modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Maksudnya keberagaman yang ada di Indonesia ini, baik keberagaman suku, bangsa, sumber daya alam, ya letak geografis, ini menjadikan modal yang sangat kuat untuk membangun bangsa dan negara. Ya, itu tadi penjelasan Ibu tentang keberagaman, kemudian bagaimana cara kita menyikapi keberagaman tersebut dan juga manfaatnya. Baik, soleh-solehah sekalian, itu tadi penjelasan Bu Lina tentang bagaimana kita menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Itu kenapa di Indonesia dikatakan masyarakatnya majemuk atau bermacam-macam, ya. Nah, tentunya keberagaman ini tidak menjadikan kita menjadi perpecahan, tapi justru menjadikan modal kita untuk bersatu dan membangun bangsa dan negara kita menjadi jauh lebih maju. Ya, keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Maka sepatutnya kita bangga tinggal di Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia dan cinta tanah air Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja materi kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Bu Lina mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dalam materi ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.